warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Matkul SPI dan saya sendiri Marsyanda Aliyah Zatu Zahra. Saya Ahmad Luki Ananda Putra. Kami di sini akan menjelaskan perkembangan Islam di Afrika. Islam yang dimulai di Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi berkembang pesat di seluruh dunia termasuk Afrika. Sejarah perkembangan Islam di Afrika adalah perjalanan melibatkan interaksi antara berbagai kebudayaan, agama, dan kekuatan politik yang telah membentuk benua ini hingga hari ini. Penyebaran Islam di Afrika tidak terjadi dalam satu fase tunggal, melainkan melalui beberapa gelombang yang melibatkan penaklukan militer, perdagangan, dan dakwah damai. Perkembangan Islam di Afrika Utara telah dimulai sejak Khalifah Umar bin Khattab tahun 634 sampai 644 Masehi yang mengutus Amru bin As untuk menguasai Mesir, yang kemudian secara sistematik dilanjutkan perkembangannya oleh dinasti-dinasti yang berkuasa kemudian. Penyebaran Islam oleh beberapa penguasa Muslim telah membuat bahasa Arab menjadi bahasa resmi yang dipakai oleh masyarakat Muslim di berbagai wilayah, khususnya di Afrika Utara. Pengaruh itu bukan saja pada aspek bahasa, tetapi pada peradaban pada umumnya. Pada masa dinasti Umayyah, ekspansi di Afrika Utara dilanjutkan oleh Khalifah Al-Walid tahun 705 sampai 715 Masehi. Gubernur Maghribi Musa bin Nusair berhasil menaklukkan Kartogo, kota penting yang berjaya di era Romawi, dan memperluas wilayah hingga seluruh Afrika Utara pada 710 Masehi. Dinasti Muhawidun tahun 1121 sampai 1269 Masehi, yang berarti pengikut tauhid, didirikan oleh Muhammad bin Dumrat, juga dikenal sebagai Ibnu Tumar. Perkembangan Islam di Afrika Selatan. Agama Islam berkembang di Afrika Selatan berkat jasa seorang ulama dari kerajaan Gowo bernama Syekh Yusuf. Ia datang ke Afrika Selatan sebagai tahanan penjajah Belanda yang membuangnya ke Cape Town, Afrika Selatan. Keberadaan Syekh Yusuf ternyata menjadi jalan Islam diterima di Afrika Selatan. Dan perkembangan hingga saat ini, masyarakat Muslim Afrika Selatan memberi penghargaan kepada Syekh Yusuf sebagai Muslim pertama yang menyebarkan agama Islam di Afrika Selatan. Perkembangan Islam di Afrika Barat pada abad ke-10 hingga ke-12, Islam menyebar lebih jauh ke Afrika Sub-Sahara, terkadang melalui jalur perdagangan Trans-Sahara. Pedagang Muslim dari Afrika Utara menemukan peran utama dalam penyebaran agama ini, membawa ajaran Islam ke kerajaan-kerajaan di Afrika Barat seperti Mali, Ghana, dan Songhai. Para pedagang tidak membawa barang dagangan, tapi juga agama, budaya, dan bahasa Arab. Perdagangan Islam di Afrika Timur. Islam pertama kali memasuki Afrika Timur bukan melalui penaklukan militer, melainkan melalui jalur damai. Pada tahun 615 Masehi, sekelompok sahabat Nabi melakukan hijrah pertama kali ke Habasyah, yang sekarang dinamakan Ethiopia, untuk mencari perlindungan dari penganiayaan di Mekah. Dan setelah itu perkembangan Islam di Afrika Tengah. Jalur perdagangan Trans-Sahara yang menghubungkan Afrika Utara dengan Sahel atau pinggiran selatan Gunung Sahara menjadi koridor utama masuknya Islam ke Afrika Tengah. Para perdagangan Muslim dari Arab dan Berber membawa tidak hanya barang dagangan, tetapi juga ajaran agama. Lalu ekspansi kerajaan dan kesultanan Muslim dipermainkan peran besar. Kerajaan-kerajaan ini menyebarkan pengaruh Islam ke wilayah sekitarnya, termasuk Republik Afrika Tengah, Ken, dan Kamerun. Di sisi timur Afrika Tengah, Islam masuk melalui jalur Sungai Nil
dari Mesir dan Sudan. Perdagangan dan penjajah Muslim membawa agama ini ke wilayah-wilayah yang kini dikenal sebagai Sudan Selatan dan Republik Afrika Tengah. Sekian dari saya. Kesimpulannya yaitu Islam menyebar ke seluruh Afrika dengan cara berbeda-beda, yaitu melalui penaklukan militer, perdagangan, dan dakwah. Perkembangan Islam di setiap wilayah dipengaruhi faktor sejarah, politik, ekonomi, dan budaya lokal. Islam tidak membentuk peradaban dan budaya Afrika hingga kini tetap menjadi bagian penting di benua tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.